A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Morris Ramadan dengan NIM A11124162. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan seumur hidup. Baiklah, mari kita simak sama-sama mengenai pendidikan seumur hidup. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada pendidikan seumur hidup dari perspektif filsafat pendidikan. Pendidikan seumur hidup adalah pandangan bahwa proses belajar tidak berhenti di sekolah, tetapi berlangsung terus sepanjang hidup manusia, ya kan? Jadi pendidikan itu tidak hanya di dalam sekolah, ya kan? Di luar sekolah, entah di luar saat bermain, selagi masih hidup, maka pendidikan akan terus berlangsung dalam konteks apapun ya, entah formal, non-formal, maupun informal. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya ada perspektif pragmatisme John Dewey, di mana asumsi dasarnya belajar terjadi melalui pengalaman. Jadi dari pengalaman kita akan terus mendapatkan pembelajaran baru, ya kan? Dan kehidupan terus berubah. Analisisnya, pendidikan seumur hidup dianggap sebagai respon terhadap perubahan sosial. Belajar itu bukan persiapan untuk hidup ya teman-teman, tetapi bagian dari hidup itu sendiri. Nah, kemudian implikasinya kurikulum harus fleksibel ya, berbasis masalah dan mendorong perkembangan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada perspektif humanisme dari Roger Maslow, di mana di sini asumsi dasarnya manusia memiliki potensi yang ingin diwujudkan. Jadi setiap manusia mempunyai potensi yang akan dia wujudkan begitu. Kemudian analisisnya, pendidikan seumur hidup adalah sarana mengaktualisasikan diri, penekanan pada otonomi, motivasi internal, dan pertumbuhan personal. Implikasinya, lingkungan belajar harus memberi kebebasan memilih, relevan, dan mendorong fleksi diri. Kemudian ada perspektif eksistensialisme. Asumsi dasarnya, individu bertanggung jawab membentuk makna hidup sendiri. Kemudian analisisnya, belajar seumur hidup menjadi cara manusia memahami keberadaannya. Pengetahuan bukan tujuan akhir, melainkan alat mengambil keputusan dalam hidup. Implikasinya, pendidikan menghargai pilihan personal dan keberagaman pengalaman. Nah, selanjutnya ada perspektif rekonstruksionisme sosial. Asumsi dasarnya, pendidikan adalah alat perubahan sosial. Analisisnya, pendidikan seumur hidup memungkinkan masyarakat terus mengkritisi struktur yang menindas. Literasi kritis berlanjut sepanjang hidup. Implikasinya menekankan dialog, kesadaran kritis, dan transformasi sosial. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembahasan kita, konsep pendidikan seumur hidup tidak hanya teknis, tetapi berakar pada cara kita memandang manusia. Kalau manusia dipandang dinamis, otonom, dan terus berkembang, maka pendidikan pun harus berlangsung terus sepanjang hidup. Filsafat memberikan landasan untuk menjelaskan mengapa belajar itu tidak boleh berhenti dan bagaimana pendidikan harus dirancang agar relevan pada setiap fase kehidupan. Kemudian ada pendidikan seumur hidup dalam praktik pendidikan. Dalam bidang pendidikan formal, program pendidikan orang dewasa terdiri dari PAUD dewasa atau PKBM. Orang dewasa mengikuti paket A, B, C untuk melanjutkan pendidikan. Kelas universitas untuk pekerja, mendukung profesional meningkatkan skill meski sudah bekerja. Nah, selanjutnya di sini ada pendidikan non formal, berarti di luar sekolah. Latihan bekerja di BLK atau Training Center. Orang belajar keterampilan baru sepanjang
mesin atau bahasa asing. Workshop komunitas misalnya fotografi, kelas parenting, atau khusus bahasa di lembaga non-formal. Kemudian ada pendidikan informal, yaitu belajar mandiri melalui platform digital seperti YouTube Education, Coursera, Ruang Guru Skill Academy, dan juga membaca buku, mengikuti diskusi komunitas, belajar, terus belajar skill hidup seperti memasak, mengatur keuangan, atau merawat tanaman. Kemudian ada implementasi oleh pemerintah. UNESCO Lifelong Learning Cities akan didesain untuk mendukung warganya belajar di mana saja, perpustakaan umum, pusat komunitas, atau digital hubungan. Program literasi digital nasional meningkatkan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan teknologi. Wah, tidak dirasa ya sudah selesai. Kita sudah membahas tentang pendidikan seumur hidup. Oke, jadi teman-teman, sampai jumpa nanti. Bye-bye.